Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarikin. Pada video kali ini saya akan membagikan atau mempresentasikan sedikit konsep polling data otomatis pada Twitter ya. Jadi sebelumnya kalau kalian udah ngikutin video saya, kita sedikit bahas tentang data mining dan text mining ya. Konsep ini muncul karena ada beberapa masalah yang di latar belakangnya, yaitu sulitnya mendaftar menjadi developer Twitter. Jadi kalau kalian sempat daftar jadi developer Twitter dan mendaftarkan app kalian di Twitter itu sangat sangat susah, atau ada beberapa orang emang begitu kesusahan. Dan yang kedua itu kurang efektifnya metode yang ada untuk crawling. Jadi kalau kalian juga pernah coba, kita pernah coba kalian pakai Rapid Miner, pakai script Python dengan menggunakan library WP, dan satu lagi kita udah menggunakan tag 6. Dan tiga metode ini saya rasa itu kurang efektif buat metode yang untuk crawling data Twitter ya. Jadi tujuan di usungnya konsep ini yang pertama adalah membuat web untuk crawling data Twitter. Jadi dengan adanya web ini tidak harus menggunakan metode-metode sebelumnya ya. Terus yang kedua itu menjadikan proses crawling menjadi lebih efektif. Jadi dengan adanya web ini, proses crawling Twitter itu menjadi lebih efektif karena tidak ada konfigurasi, jadi tinggal search terus kita bisa download hasil crawlingannya. Dalam membuat web crawling ini ada beberapa yang kita harus ketahui, yaitu ada web crawling, ada Twitter, ada API Twitter, ada SQL, ada UML, ada flowchart, Python, Flash, dan Nginx. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Kalian bisa nyari pengertian dari masing-masing ini di Google atau di Google atau yang di lainnya ya. Tapi paling nggak kalian ada gambaran menggunakan web ini backgroundnya seperti ini gitu loh. Terus bahasan dari presentasi ini kita akan bahas dulu sistem yang ada sekarang ya. Jadi ini dia flowchart crawling menggunakan script Python ya. Kita harus punya API Twitter dulu di sini. Jadi kita sebelumnya harus mendaftar dulu buat mendapatkan customer key dari Twitternya ya. Terus kita harus ngoding dulu script Python-nya, baru kita bisa crawling datanya. Yang selanjutnya itu kita menggunakan text versi 6 buat crawling. Kita juga harus konfigurasi dulu, harus mendaftar dulu, punya akun Twitter dulu, punya akun API Twitter dulu. Terus kita baru bisa download tag versi 6-nya, terus masuk ke Google Drive. Kita harus mengkonfigurasi tag-nya, baru kita bisa crawling data Twitter-nya. Terus yang selanjutnya kita menggunakan Rapid Miner buat crawling datanya ya. Kita harus punya aplikasi Rapid Miner-nya, kita harus meminta authorize ke Twitter, baru terdapat kode aksesnya. Kita juga harus membuat koneksi dulu ke Twitter. Kita harus mengkonfigurasi Rapid Miner-nya dulu, baru terakhir kita bisa crawling datanya. Jadi dari tiga metode ini yang paling banyak itu kita konfigurasi ya. Jadi dari situ muncul suatu ide menggunakan web crawling Twitter ya. Jadi di sini itu udah diatur di belakang atau di backend-nya, jadi pengguna tinggal lanjut crawling aja, terus bisa menyimpan datanya di database kita ya. Terus pengguna juga tinggal download hasil crawlingannya. Jadi apa yang terjadi itu seperti use case di sini ya. Jadi pengguna bisa mencari tweet berdasarkan keyword, dia juga include bisa melihat hasil crawlingannya dan bisa mendownload tweetnya. Jadi activity diagramnya ini crawling data Twitter. Yang pertama, pengguna atau user memilih menu tweet. Nah, si web crawling itu dia akan menampilkan menu tweet. Pengguna mengisi form pencarian. Jika form terisi
dia akan lanjut mengoreksi ke API Twitternya buat meminta datanya. Jadi kalau kosong dia akan menampilkan menu tweet ya. API Twitter menerima permintaan data, terus API Twitter menyiapkan data yang diminta, terus data yang diminta itu tersimpan di database. Selanjutnya ada activity diagram buat melihat tweet hasil crawling. Jadi pengguna memilih menu tweet, terus si web crawling menampilkan menu tweet. Jika tidak ada data, dia akan menampilkan tweet aja, tapi kalau ada data tweetnya, dia akan menampilkan data tweet. Selanjutnya menyimpan tweet hasil crawling. Jadi pengguna memilih menu tweet, terus web crawling menampilkan menu tweet. Jika tidak ada data, dia akan menampilkan menu tweet aja, tapi kalau ada datanya itu akan tampil pada tabel. Nah, pengguna memilih mendownload tweetnya. Nah, si web crawlernya itu akan menyiapkan data yang dalam format yang terpilih ya. Itu dia activity diagram dalam web crawlernya. Selanjutnya ada sequence diagram, crawling data tweet. Nah, di sini pengguna akan memilih menu tweet. Ini boundary tweetnya, terus si pengguna akan mengisi form pencarian di boundary tweetnya, terus dari form pencarian itu dia akan mengirim message atau pesan ke kontrol crawling Twitter. Di sini dia baru akan mengoneksi ke API Twitter, connect ke database juga, baru hasil crawlingnya itu akan disimpan ke tabel Twitter dalam database. Nah, selanjutnya ada melihat tweet hasil crawling. Di sini pengguna memilih menu tweet. Nah, menu tweet ini boundary tweetnya. Terus di sini ada data yang diminta oleh control tweet. Nah, kalau itu akan meminta data ke data tweetnya atau tabel tweet. Si data tweet ini akan dibalikkan lagi ke control tweet. Terus data yang dikembalikan ini akan muncul di menu tweetnya ya. Selanjutnya ada menyimpan tweet hasil crawling. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, database tampil, pengguna memilih menu tweet, terus pengguna si menu tweet ini akan meminta data ke database akan mengambilkan data yang dikembalikan akan muncul di menu tweetnya. Terus pengguna memilih download tweet. Nah, kontrol ini akan mengembalikan tweet yang terpilih dalam format yang dipilih juga ya. Itu dia. Terus terakhir kesimpulannya, dengan dibuatnya web crawl ini diharapkan dapat mempermudah dalam proses crawling data dari Twitter. Jadi kalau sebelumnya kita banyak metode yang harus banyak konfigurasinya, diharapkan dengan cara ini ya lebih dapat efisiensi ketika crawling data dari Twitter. Dan di sini sedikit desainnya, kalian bisa lihat di sini ada form atau field buat mencari tweet, di sini ada tombol buat cari tweetnya, dan tweet yang dicari ini nanti akan muncul di sini, dan kalian bisa download sesuai dengan format yang kalian inginkan. Oke, sekian dulu presentasi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terus sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.